Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan pemeriksaan refraksi objektif dengan menggunakan retinoskop. Sebelum melakukan pemeriksaan, saya harus menjelaskan kepada pasien tujuan pemeriksaan dan inform consent pasien terlebih dahulu. Jadi Ibu, ini saya perkenalkan, nama saya Dr. Winda. Saya akan melakukan pemeriksaan refraksi objektif dengan ini nanti ada alatnya, dengan alatnya namanya retinoskop. Ini kita lakukan biasanya untuk pasien-pasien yang tidak kooperatif, memang biasanya seperti pasien anak, atau kalau misalnya kita memang mau betul-betul tahu bagaimana koreksi maksimalnya Ibu untuk dibandingkan dengan pemeriksaan refraksi subjektif yang sudah dilakukan juga. Nanti setelah itu kita akan melakukan kembali untuk mencari pasnya. Itu caranya. Nanti juga saya akan meneteskan sebelum melakukan pemeriksaan ini, matanya Ibu akan diteteskan obat tetes mata namanya cair cycloplegic. Di sini nanti saya pakai midriatil. Itu gunanya untuk kasih lebar pupilnya Ibu supaya kita bisa betul-betul maksimal periksanya, dan efeknya itu nanti ke Ibu tidak ada efek samping yang berbahaya sih sebenarnya. Cuman biasanya pasien memang karena pupilnya Ibu terbuka lebar, jadi tidak ada cahaya yang tersaring. Nanti Ibu akan merasa silau dan mungkin pandangannya agak sedikit kabur untuk 4-6 jam ke depan. Tapi setelah itu nanti penglihatan Ibu bisa kembali seperti sebelum ditetes. Apakah Ibu setuju? Setelah pasien setuju, kita men-set ruangan terlebih dahulu. Ruangan nanti harus gelap, kita set pada cahaya redup. Lalu kita berikan fiksasi jauh pada pasien. Di sini saya menggunakan Snellen chart dengan jarak 6 meter. Lalu di sini saya juga menyiapkan trial frame dengan trial lens dan alat retinoskop itu sendiri. Utama saya matikan dulu lampu ruangannya. Di sini untuk posisi sendiri juga kita harus mensejajarkan posisi antara saya pemeriksa dengan pasien, harus sejajar. Mata saya harus sama tingginya sejajar dengan pasien, dan mata yang kanan apabila saya ingin memeriksa mata kanan pasien, saya harus memeriksa dengan mata kanan saya juga. Jadi Ibu lihat ke belakang ya, lihat huruf C itu yang jauh di depan. Lalu saya pasangkan trial frame kepada pasien. Kita memulai pemeriksaan retinoskop. Di sini saya mulai dengan aksis 180 derajat terlebih dahulu. Ini karena saya periksa mata kanan pasien, jadi saya harus memulai dengan saya memeriksa dengan mata kanan saya juga. Pada aksis 180 derajat saya mendapatkan cahayanya against movement, jadi saya harus menambahkan dengan koreksi lensa series minus. Di sini saya pakai 0,5 dulu, lalu saya teskan kembali, masih against movement. Untuk aksis 180 derajat kita goyangkan cahayanya secara horizontal. Lalu saya tambahkan lagi 180 minus 1, masih against movement. Dan untuk melakukan ini kita harus menentukan working distance kita sepanjang lengan. Di sini saya working distance saya sekitar 50 cm. Pada minus 1,5 pasien sudah with movement. Jadi saya mundur kembali ke minus 1. Pada minus 1 kita sudah mencapai posisi neutralize. Jadi untuk ukuran mata kanan pasien dengan aksis 180 derajat itu kita dapatkan minus 1. Lalu kita memeriksa lagi dengan aksis 90 derajat. Di sini cahayanya kita goyangkan secara vertikal dari atas ke bawah. Di sini saya mendapatkan against movement juga, jadi saya tambahkan lensanya minus 0,5 terlebih dahulu. Masih against movement juga, tambahkan lagi powernya.
masih mendapatkan juga against movement lagi. Masih against movement, saya tambahkan menjadi -2. Setelah pada -2 saya sudah mendapatkan posisi neutralize, maka kita dapatkan pada mata kanan pasien itu pada aksis 90 derajat saya dapat pada aksis 90 derajat saya dapatkan ukuran -2 dan powernya -2, dan pada aksis 180 derajat saya dapatkan power -1. Setelah melakukan hal yang sama juga pada mata kiri, kita dapatkan ukuran yang sama, maka kita memulai untuk menghitung silindernya. Di sini tadi yang saya dapatkan dari working distance saya 50 cm yang sama dengan 2 dioptri. Pada mata kanan kita dapatkan pada aksis 180 derajat saya mendapatkan power -1,00 dioptri, dan pada aksis 90 derajat saya mendapatkan aksis -2,00 untuk mata kanan. Dan untuk peresepan kacamatanya atau untuk menilai silindernya, kita untuk aksis 180 derajat di sini kita kurangi working distance, kita kurangi power yang kita dapat dengan working distance -1 dikurang dengan 2 dioptri menjadi -3 dioptri. Lalu untuk mendapatkan power dari silindernya kita menghitung dari -1 ke -2 kita butuh -1,00, dan untuk aksis 90 derajat ini -2 kita kurangi dengan 2 dioptri menjadi -4 dioptri. Lalu untuk mencapai untuk silindernya, untuk mencapai dari -2 ke -1 kita harus menambahkan +1, maka ini yang bisa kita buatkan untuk peresepan kacamata mata kanan pasien. Baiklah, setelah mendapatkan ukuran pada pemeriksaan retinoskop tadi, kita mencobakan kacamata pasien kembali yang telah kita ukurkan untuk melihat apakah pemeriksaan sudah optimal, dan bisa juga kita lakukan pemeriksaan refraksi subjektif untuk memastikan ukuran dari retinoskopnya sudah benar. Jadi ibu, kita pakai ya kacamatanya, apakah memang sudah enak nih kita rasa. Ini kita bisa baca paling bawah untuk mata kanannya sudah dapat membaca sampai 20/20, mata kirinya mata kiri juga sudah dapat membaca sampai 20/20. Kita buka okludernya, apakah sudah nyaman ibu? Jika pasien sudah nyaman dengan kacamatanya, sudah sampai koreksi maksimal juga, kita edukasi pasiennya, ibu nanti itu kacamatanya dipakai setiap hari ya. Nanti mungkin karena baru pertama kali ibu butuh ini dulu, adaptasi dulu dengan kacamatanya. Nanti kalau pusing-pusing bisa dilepas sekitar 5 menit baru dipakai lagi. Ini ibu pakai saja dulu sekitar 30 menit sekarang untuk supaya kita bisa evaluasi kembali lagi. Nanti kalau sudah diresepkan, ibu cuma bisa lepas kacamatanya kalau ibu lagi tidur atau lagi mandi. Selain itu dipakai terus ya ibu ya, supaya matanya ibu tidak berakomodasi lebih. Apakah ibu sudah mengerti? Setelah pasien sudah mengerti, kita meresepkan ke kacamatanya. Di sini saya resepkan untuk mata kanan -3 sferis dengan -1 silinder dengan aksis 180 derajat. Begitu pula dengan mata kiri. Dengan distansia pupil yang telah diukur tadi pada pemeriksaan refraksi subjektif 62/60 dengan 60, frame dipilih, warna lensa dipilih.
Maka ini resep kacamata yang telah dibuat untuk pasien. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.